Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis Reviews episode ke-33. Kali ini gue akan membahas mengenai tips investasi saham bagi pemula. Pertama-tama sebelum kita masuk ke bahasannya, kita bahas dulu mengenai apa itu ISG. Sorry, bukan perhitungan ISG ya. Jadi perhitungan ISG itu adalah berdasarkan dari bobot kapitalisasi pasar. Maksudnya gimana sih? Langsung aja kita ke file Excel. Kalau kita lihat di sini, di mana di ISG itu terdapat sekitar 699 saham. Dari 699 saham itu, market cap atau kapitalisasi pasar ISG mencapai 6.159 triliun, di mana itu merupakan penjumlahan dari market kapitalisasi dari 699 saham tersebut. Market kapitalisasi itu apa sih? Market kapitalisasi itu adalah harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar dari suatu perusahaan tersebut. Contohnya, kita ambil satu adalah BCA. BCA market cap-nya sebesar 795, sorry, 795 triliun rupiah. Dari mana 795 triliun rupiah? 795 triliun rupiah itu didapat dari jumlah saham dari Bank BCA sebanyak 24 miliar lembar saham dikalikan dengan harganya yang mencapai 32.600. Jadilah market kapitalisasinya itu adalah 795 triliun rupiah atau dari bobotnya terhadap ISG sendiri mencapai 12,92%. Jadi kalau misalnya harga BCA itu semakin naik, maka IHSG kemungkinan besar juga bisa mengalami kenaikannya. Kalau saham yang lain juga meskipun naik tapi tidak begitu signifikan, kalau misalnya BCA naik 4%, dan saham-saham lain hanya naiknya sekitar 0,1%, 0,2 dan sebagainya. Intinya saham-saham lain juga naik, cuma naik tidak setinggi dari BCA, maka IHSG bisa naik secara signifikan. Contohnya bisa kita lihat pada beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar tanggal 30 Agustus yang lalu ya, itu saat IHSG naik 0,4% itu disebabkan oleh Bank BCA yang naik sebesar 4% pada hari tersebut. Oleh karena itu IHSG naiknya 0,44%, padahal saham-saham yang lain naiknya tidak begitu signifikan. Langsung kembali kita ke slide. Setelah kita bahas mengenai market cap, IHSG itu dihitungnya berdasarkan market cap, maka kita sebagai investor pemula adalah, oh, kalau misalnya IHSG itu berdasarkan market cap, berarti cara termudahnya adalah kita beli saham yang dengan bobot terbesar di IHSG. Secara mudahnya seperti itu. Dari 699 saham tersebut, ada 20 saham dengan market cap terbesar itu setara dengan 59,38% dari ISG. Apa aja sahamnya? Jadi kalau kita lihat ini ada BCA, BRI, Unilever, Telkom, ada Bank Mandiri, Astra, HM Sampurna, terus ada TPIA, ada ICBP, SMMA, Cepin, BNI, Gudang Garam, United Tractors, BRPT, Kalbe Farma, Indofood, SMGR, Mayora Indah, dan Tower. Mungkin di antara 20 saham ini sendiri ada yang kalian ketahui secara familiar sahamnya maupun ada yang tidak. Perusahaannya tuh tidak kalian ketahui secara familiar. Mungkin yang kalian familiar itu adalah saham BCA, Bank Sentral Asia, ada BRI, Bank Rakyat Indonesia, ada Unilever, ada Telkom, Bank Mandiri, Astra, pasti sangat familiar. Kemudian ada HM Sampurna, ada ICBP, Indofood, produsen dari mie instan Indomie, kemudian ada Bank Negara Indonesia atau BNI, ada Gudang Garam, rokok, kemudian ada Kalbe Farma, ada Indofood, ada SMGR atau Semen Indonesia, produsen semen, ada Mayora Indah, penghasil biskuit dari Roma. Itu mungkin yang bisa kalian familiar ya, kalian sering dengar produknya, kalian sering lihat iklannya di televisi. Dan dari 20 saham tersebut ini ternyata sudah mencakup sebesar 59,38%. Oleh karena itu, apabila kalian ingin kinerjanya hampir sama terhadap IHSG, di mana saat IHSG naik, portofolio kalian naik, namun pada saat IHSG turun, portofolio kalian juga kemungkinan akan turun.
Itu bisa mengacu, membeli dari 20 saham ini yang mencapai komposisinya 59,38% dari ISG. Nah, dari 20 saham tersebut dapat kita beli sesuai bobotnya. Bagaimana caranya? Langsung kita kembali ke file Excel. Nah, misalkan kita mempunyai dana sekitar 10 juta rupiah. Saham-saham yang kita pilih ini adalah 5 saham terbesar yang ada di ISG, di mana yang pertama itu adalah BCA, BRI, Unilever, Telkom, Bank Mandiri, dan Astra International. Dari 5 saham tersebut, kita beli masing-masing jumlahnya sesuai dengan bobotnya. Contoh yang pertama, BCA. BCA dengan harga 32.600, lembarnya adalah 100, satu lot itu adalah 100 lembar. Apabila pada saat kita membeli, bank BCA ini rata-rata harga 32.000 dan harga terakhir ada 32.600, maka kita untung sekitar 60.000. Dan bobot terhadap bobot investasinya itu dihitung dari nilai pasar dibagi terhadap, jumlah investasi yang telah kita tanamkan. Jadi, apabila kita lihat di sini nilai pasar terhadap investasinya mencapai 32,6%. Bagaimana dengan bobot ISG? Bobot BCA terhadap ISG itu sebesar 12,92%. Memang sekitar hampir 2 kali lipatnya terhadap bobot ISG. Untuk saham BCA sih menurut gua pribadi sih nggak masalah ya, karena memang saham BCA ini ya saham nomor satu dengan market cap terbesar di ISG, ya nggak masalah kalau misalnya bobotnya jauh lebih besar daripada saham-saham yang lainnya. Kemudian saham yang kedua adalah BRI, di mana BRI harga 3.610 dan kita membeli 200 lembar saham atau 2 lot. Harga rata-rata beli kita di 3.500 dan harga terakhirnya 3.610, dan bobot terhadap investasi kita yakni 700, ya dengan nilai pasar 722.000. Bobot terhadap investasi kita mencapai 7,22%. Ini hampir sama terhadap bobot terhadap ISG yang sebesar 7,16%. Kemudian kita beralih ke Unilever, di mana Unilever harganya 8.225 dan harga rata-rata beli kita 8.000, maka mencapai 8,23%. Kemudian Telkom ini juga sama, 5,8%, kemudian Bank Mandiri 6,13%, dan Astra mencapai 5,25%. Apabila kita perhatikan di sini, bobot terhadap dana yang terpakai untuk investasi kita mencapai 65,22%. Dan bobot terhadap ISG dari kelima saham ini mencapai 37,82%. Artinya, apabila nanti terjadi kenaikan pada kelima saham ini, maka kenaikannya bisa melebihi dari ISG. Namun ada risikonya juga. Risikonya adalah apabila saham ini turun, maka penurunannya bisa lebih besar dari ISG. Namun menurut saya tidak masalah karena eh, B karena background atau sorry, karena saham bantalannya ini atau saham yang menjadi tumpuannya portofolio ini adalah saham BCA, di mana saham BCA ini merupakan dengan market kapitalisasi terbesar di ISG, maka penaikan dan penurunannya itu cenderung lebih hampir sama dengan IISG. Kalau kita rupiahkan, dana yang terpakai kita sudah mencapai Rp6.522.000 dan kas kita atau dana yang belum terpakai itu mencapai Rp3.478.000. Dan apabila di kemudian hari kita ingin meningkatkan investasi kita, yakni dengan memaksimalkan dana yang terpakai, misalnya kalian ingin dana terpakainya mencapai 80% dari 10 juta atau sekitar 8 juta rupiah, maka kalian tinggal menaikkan saja masing-masing. Misalnya kalian ingin menaikkan porsi BCA menjadi 300, dana terpakai jadi 68%, kemudian kalian ingin menaikkan Unilever menjadi 200, dana terpakai menjadi 77%, kemudian kalian ingin menaikkan lagi dari Bank Mandiri misalnya menjadi 200, sekarang dana terpakai menjadi 83%. Begitu terus caranya, dan usahakan dana kas ini kalau misalnya pasar sedang seperti ada di atas sekarang, ya gunakan dengan bijak, asal bisa kita punya kas yang cukup, agar pada saat ISG jatuh,
kita bisa membeli saham tersebut di harga yang bawah. Itu kalau kalian misalnya prinsip trading. Kalau misalnya kalian memang prinsipnya adalah menabung saham, di mana kalian menambah dana kalian ke portofolio investasi kalian secara rutin tiap bulannya, misal Rp1.000.000 atau Rp500.000 setiap bulannya, maka kalian bisa melakukan average terhadap saham-saham ini. Tapi sebelum kalian melakukan average, harap perhatikan fundamental dan teknikal dari masing-masing saham tersebut. Kecuali kalau misalnya kalian berprinsip bahwa saya akan memegang saham ini selamanya, ya nggak masalah. Tapi kalian perlu memperhatikan dari fundamental saham tersebut. Kalian perhatikan penjualannya seperti apa, kalian perhatikan laba bersihnya seperti apa, kalian lihat tren bisnisnya seperti apa, apakah bisnisnya masih bisa survive sampai bertahun-tahun ke depan atau tidak. Itu perlu kalian perhatikan apabila kalian ingin berinvestasi di saham tersebut dari 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Kalau kalian prinsipnya ingin trading, apabila kalian ingin, wah, saya sudah cukup paham mengenai investasi saham, saya ingin melakukan trading saham. Ya, kalian bisa melepas salah satu saham tersebut yang ada di sini dan menggantinya dengan saham lain, atau kalian menambahkan saham-saham yang misalnya punya potensi pertumbuhan yang cepat ke depannya. Contoh ya adalah mungkin ada Cepin di sini, ada BNI, kemudian ada UNTR, ada Mayora, ada SMGR, ada INDF. Bisa kalian pilih salah satu dari 20 besar saham tersebut. Atau kalian kalau mau lebih, kalau sudah pengalamannya sudah cukup banyak, kalian bisa membeli saham-saham di bawah 20 saham tersebut, yakni dengan market cap yang lebih kecil. Itu tentu kalian harus lebih jeli lagi secara teknikal dan fundamentalnya seperti apa, karena kalian harus jeli dalam hal ini. Untuk sebagai investor pemula, kalian cukup menggunakan cara-cara seperti ini dan kemungkinan besar gerak dana investasi kalian itu hampir sama dengan ISG kalau misalnya kalian memakai cara yang seperti ini. Jadi investasi itu tidak sulit, tapi tidak mudah juga menurut gue. Jadi kalian harus menggunakan dana uang yang kalian investasikan itu secara bijak. Lalu kita kembali ke slide. Jadi itu aja dari gue tips-tips untuk investasi saham bagi pemula. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel ini, Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa email juga di rakyatkapitalis@gmail.com. Gua Farhan, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali episode berikutnya. Bye-bye.